Allah, tolong berikanlah, limpahkanlah kesehatan bagi orang tua kami ya Allah, bagi kami ya Allah, serta guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan penyakit, Engkau jugalah yang mengangkat penyakit ya Allah. Maka angkatlah penyakit dari Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, tiada tempat memohon kepadamu selain hanya kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih kepada Bang Husin yang telah membacakan doa di pagi hari ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Samudra oleh Bapak Dr. Furkan Ishak Aksa, SPD MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum sadari wa sirri amri wa hulukata min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak dari PDM Kota Langsa yang telah berhadir di kesempatan ini, Pak Faiz, Bu Ayu, Bapak-bapak Ibu dosen dari Pendidikan Geografi, serta anak-anak kami yang berbahagia yang telah mengikuti acara webinar pada kuliah tamu pada hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada PDM Kota Langsa yang telah menjalin kemitraan dengan Pendidikan Geografi Universitas Samudra dalam hal ini dalam melaksanakan pembelajaran case method atau pembelajaran project based learning yang sedang kita laksanakan saat ini. Kebetulan kita sedang menjalankan kurikulum Merdeka sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, bahwa pembelajaran ke depan jadi tidak lagi berlangsung di ruang-ruang kelas, tapi lebih banyak di lapangan. Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang digagas oleh mahasiswa sekarang adalah kemarin juga ada dari mahasiswa sudah berkunjung ke PDAM, kemudian melihat bagaimana pengelolaan air bersih di Kota Langsa. Jadi pembelajaran yang lebih aplikatif yang mereka lihat di lapangan. Dan hari ini kuliah tamu tentang tantangan dan peluang pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan. Jadi saya pikir ini menarik sekali setelah mereka adik-adik mahasiswa melihat kondisi real di lapangan. Kemudian ada penjelasan yang lebih detail dari pembicara kita pada pagi hari ini terkait dengan tantangan dan pengelolaan air bersih di perkotaan. Saya pikir mudah-mudahan nanti dari PDM Kota Langsa dapat memberikan banyak informasi, banyak pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Karena belajar dari lapangan, belajar langsung di lapangan dan dari praktisi langsung tentu berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu dosen kami di ruang kelas, tapi ini lebih aplikatif dan lebih mudah dimengerti oleh mahasiswa. Terima kasih kepada Pak Wardi, Kabak Teknik PDM Kota Langsa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing bersama adik-adik sekalian. Terima kasih juga pada adik sekalian yang sudah berinisiatif untuk membuat kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk menyukseskan semua kegiatan dan peningkatan kapasitas diri kita sebagai mahasiswa. Terima kasih dari saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kuliah tamu tentang tantangan dan peluang pengelolaan air bersih di perkotaan dengan resmi saya nyatakan dimulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Furkan Isha Aksa, SPD MPD, atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu dengan tema yang sangat luar biasa juga, yaitu tentang tantangan dan peluang pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan. Dengan narasumber yang sangat luar biasa juga, yaitu Bapak Wardi. Bapak Wardi ini masih menjalani pendidikan S1 jurusan Teknik Sipil di Universitas Cut Nyak Dien, Kota Langsa. Pengalaman kerja beliau sudah bekerja selama 16 tahun di PDAM Kota Langsa. Dan sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik Operasional di PDAM Kota Langsa. Langsung saja kita persilahkan kepada Pak Wardi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dikasih kesempatan untuk bisa dapat bertemu dan berkenal dalam kegiatan kuliah tamu, dan tema kita tentang peluang pengolahan air bersih di wilayah perkotaan. Yang pertama saya hormati kepada Bapak dosen, Bapak Furkan, dan kepada dosen-dosen yang lain, dan kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah hadir. Sebelumnya pun saya mau menjelaskan tentang tema-tema kita ini tentang PDAM. Mungkin yang lebih enak lagi, kami akan memberikan satu video buat Bapak dosen dan para mahasiswa agar lebih detail dan agar lebih mengerti lagi tentang PDAM gimana. Mungkin akan kita nampakkan video yang akan kita berikan. Lihat, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya penghormatan saya kepada Bapak Furkan Isha dan beserta dosen-dosen serta jajarannya yang telah istilahnya mempercayakan PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa untuk memberikan pengalaman sharing ilmu pengetahuan di program studi pendidikan geografi Universitas Samudra Langsa. Jadi sebelum kita berbicara mengenai sharing sebelum kita sharing lebih lanjut, alangkah baiknya mungkin teman-teman semua dari kampus Universitas Negeri Universitas Samudra Langsa untuk mulai melihat video perkenalan secara umum mengenai sistem penyediaan air minum di Kota Langsa. Oke. Saya izin sharing video. Chat siapa nih? Profil PDAM.
Sejarah perusahaan PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa. PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa adalah salah satu perusahaan daerah di Kota Langsa yang bergerak dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakat di Kota Langsa. PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa merupakan pemekaran dari PDAM Tirta Pesada Kabupaten Aceh. Sejarah perusahaan PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa. PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa adalah salah satu perusahaan daerah di Kota Langsa yang bergerak dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakat di Kota Langsa. PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa merupakan pemekaran dari PDAM Tirta Pesada Kabupaten Aceh Timur berdasarkan berita acara serah terima nomor 028-13532-2003 sampai 028-1675-2003 tanggal 27 Desember 2003. PDAM Kota Langsa sebagai penyelenggara pelayanan air bersih di wilayah Kota Langsa dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Pelayanan tersebut diantaranya pemberian nomor pengaduan atau call center yang setiap saat dibuka untuk pelayanan pelanggan. Sistem penyediaan air bersih yang dikelola PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa terdiri dari sumber air baku, sistem transmisi air baku, instalasi pengolahan lengkap dengan segala sarana penunjangnya, serta sistem distribusi dan sambungan langganan. Sampai dengan akhir tahun 2018, PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa memiliki jumlah pelanggan aktif PDAM Kota Langsa menerima pengaduan keluhan pelanggan dapat langsung dari PDAM secara via telepon nomor 08 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa. Kecepatan Anda membayar sangat membantu dalam peningkatan pelayanan kami. Satu tetes air untuk satu generasi. Nah, barusan tadi kawan-kawan semua udah pada lihat tentang profil singkat perusahaan daerah Kota Langsa, mana perusahaan ini pada dasarnya adalah sebuah PDAM yang merupakan waktu itu namanya PDAM Tirta Pesada. PDAM Tirta Pesada kemudian PDAM Tirta Pesada kemudian pecah menjadi PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa. Jadi PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa ini merupakan pemekaran PDAM pemekaran dari Aceh Timur. Nah nih, PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa itu adalah badan usaha milik pemerintah Kota Langsa. Sarana air bersih ini pada awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1928 dengan memanfaatkan air waduk. Alur dampu kapasitas terpasang 20-40 liter per detik. Jadi kawan-kawan semua mungkin pernah lihat toren yang ada di halaman PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa itu merupakan bangunan peninggalan zaman pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1928 dengan kapasitas 60 liter per detik.
Nah, selain itu, ada sistem penyediaan air minum yang ada di Kota Langsa yang mungkin perlu kawan-kawan perlu lihat, yang mana videonya sebagai berikut. Kita lihat bersama-sama sistem penyediaan air minum. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Di sini akan dijelaskan secara umum mengenai sistem penyediaan air minum yang ada di perkotaan. Halo semuanya, selamat datang dalam video pemahaman sistem penyediaan air minum. Dalam video ini, saya Bang Spam akan menjelaskan proses sistem penyediaan air minum, bagaimana prosesnya hingga sampai ke masyarakat. Dan sesuai dengan namanya, SPAM merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Sebelum masuk ke prosesnya, kalian harus tahu kalau SPAM itu terdiri dari 5 komponen dan menjadi kesatuan dalam proses penyediaan air. Berikut rinciannya. Pertama, komponen air baku, yaitu jenis sumber air dan sarana pengambilan yang akan digunakan. Selanjutnya, komponen kedua adalah komponen transmisi air baku yang dilanjutkan untuk dialirkan. Ketiga, komponen unit produksi, yakni proses pengolahan air. Keempat, komponen unit distribusi, yaitu saat air dialirkan kepada konsumen. Terakhir, komponen kelima, yaitu unit pelayanan. Yuk, kita bahas satu-satu. Pertama, kita masuk ke proses pengambilan air baku yang berasal dari sumbernya. Seperti kita ketahui bersama, kalau sumber air baku itu berasal dari 2 jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Apa sih yang membedakan kedua sumber tersebut? Air permukaan itu berasal dari sungai atau danau. Jenis air ini tidak memenuhi standar kualitas sebagai air minum. Jadi harus melalui proses pengolahan lengkap bila ingin menjadi air minum. Lalu air tanah, yaitu mata air atau air sumur. Air tanah mengandung besi atau mangan melebihi ketentuan yang berlaku, maka satu cara mengurangi kadarnya adalah dengan menggunakan proses aerasi. Proses aerasi adalah proses penambahan oksigen ke dalam air. Lalu membutuhkan pembubuhan disinfektan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan mikroba pada air. Perlu kita ketahui, sebelum air diolah, tentu saja harus memiliki sarana pengambilan air baku. Sarana pengambilannya bergantung dari sumber airnya. 1. Jadi, bila sumber air bakunya adalah permukaan air, maka bangunan pengambilan air yang digunakan adalah intake. 2. Tapi jika sumber air bakunya adalah air tanah, maka bangunan penangkap air yang digunakan adalah brown capturing. Nah, pada bagian ini ada perbedaan antara sumber air permukaan dengan sumber air baku, air tanah. Dalam hal ini PDAM Kota Langsa itu menggunakan jenis air baku, air permukaan. Jadi bangunan yang kita gunakan di Desa Kemuning, yaitu tempat pusat pengolahan air kita, itu nama bangunannya bangunan intake. Mungkin teman-teman yang sudah pernah berkunjung langsung ke pusat pengolahan sudah pernah diperlihatkan bangunan intake itu seperti apa. Kurang lebih visualnya seperti pada gambar di sebelah kiri. Kalau brown capturing, kita di PDAM Tirta Kemuning belum menggunakan sistem brown capturing karena kita sumber airnya adalah air permukaan, air sungai. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ke komponen transmisi air baku. Nantinya
dialirkan ke unit produksi. Ini adalah proses mengalirkan air ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Pada proses transmisi air baku, air dialirkan ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Tahapan ini menandakan air baku masuk dalam pengolahan lengkap. Bila sudah di tahap produksi, artinya air baku akan diolah menjadi air minum melalui serangkaian proses untuk memenuhi standar baku mutu air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010. Ketiga, masuk proses komponen unit produksi. Dilakukan sesuai standar secara kimia, fisika, biologi, dan bakteriologis. Tapi perlu diketahui juga, ada juga proses pengolahan yang tidak lengkap. Jadi hanya terdiri dari 1 atau 2 pengolahan unit saja. Misalnya hanya pengolahan fisik saja. Berikut tahapan-tahapan proses pengolahan air baku. Tahap pertama dimulai dengan koagulasi, yaitu proses pembubuhan bahan kimia yang disebut koagulan ke dalam air baku dengan pengadukan untuk menghasilkan partikel yang lebih besar atau disebut log. Nah, pada tahap koagulasi itu adalah proses di mana kita menggunakan bahan kimia ke dalam kita olah. Tujuannya adalah untuk kumpalkan kotoran, sehingga kotoran tersebut bisa mengendap ke dasar wadah, sehingga yang mengalir adalah air yang tidak dipisahkan dari kotoran tersebut. Itulah fungsi dari bahan kimia tersebut. Setelah proses koagulasi, berikutnya adalah proses flokkulasi. Flokkulasi adalah proses pengadukan lambat agar partikel yang sudah terbentuk atau flok menjadi lebih besar, sehingga partikel atau flok dapat mengendap secara gravitasi. Kemudian setelah proses flokkulasi, partikel flok diendapkan pada unit sedimentasi. Proses ini disebut proses pengendapan. Endapan yang terbentuk atau biasa disebut lumpur bisa merusak lingkungan jika dibuang begitu saja. Karena itu, lumpur ini harus melalui proses pengentalan, lalu stabilisasi untuk mengurangi senyawa dalam lumpur dan dipisahkan dengan air yang masih terkandung di dalam lumpur. Proses berikutnya adalah filtrasi, yaitu menyaring partikel atau flok yang tidak dapat mengendap di proses sedimentasi. Filter menggunakan beberapa media, antara lain kerikil dan pasir. Terakhir, ketika air sudah terfiltrasi, kemudian dialirkan ke reservoir untuk kemudian dilakukan pembubuhan disinfektan. Fungsinya adalah membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Nah, lengkap sudah proses unit produksinya. Selanjutnya adalah cara kerja pengaliran air yang perlu kamu ketahui. Dapat dilakukan secara gravitasi, yaitu penggunaan sistem yang pemeliharaannya lebih murah karena menggunakan sedikit mekanikal dan tidak menggunakan listrik. 2. Pemompaan untuk sumber air yang lebih rendah. Namun perlu diketahui proses ini bergantung pada kekuatan pompa. Prinsipnya, semakin besar kekuatan pompa, maka akan memakan lebih banyak energi. 3. Kawan-kawan perlu tahu bahwa di PDAM Kota Langsa ini kita menggunakan sistem pompa. Jadi kita nggak menggunakan sistem gravitasi. Dulu kita menggunakan sistem gravitasi. Pada saat itu jumlah pelanggan di Kota Langsa masih sedikit, sehingga tekanannya masih cukup untuk sejumlah pelanggan. Kemudian seiring bertambahnya pelanggan,
tekanan gravitasi itu tidak mencukupi untuk masyarakat, sehingga kita beralih menggunakan tenaga pompa, yang mana mungkin sistem prinsip penekanan pompa ini membutuhkan biaya power yang lumayan besar, sehingga istilahnya kemudian pun membutuhkan perawatan yang rutin untuk pompa tersebut agar bisa dapat beroperasi 24 jam. Jadi kalau untuk sistem gravitasi itu, sekedar info untuk teman-teman semua, yang menggunakan sistem gravitasi itu yang daerah sekitaran kita ini PDAM Takengon. Nah, di Takengon itu mereka masih sampai saat ini masih menggunakan sistem gravitasi. Artinya mereka nggak menggunakan pompa, tapi mengandalkan istilahnya letak geografis dari sumber air itu sendiri, sehingga memudahkan ataupun menghemat operasional perusahaan PDAM Takengon. Nah, kalau di Langsa kita udah nggak memungkinkan lagi untuk menggunakan sistem gravitasi karena jumlah pelanggan kita udah banyak dan mungkin letak geografis kita kurang menguntungkan lah, tidak seperti di Takengon. Oke, kita lanjut lagi ya. Proses ini bergantung pada kekuatan pompa. Prinsipnya, semakin besar kekuatan pompa, maka akan memakan lebih banyak energi. 3. Kombinasi antara gravitasi dengan pompa, di mana gravitasi akan digunakan ketika air disalurkan ke instalasi pengolahan air. Itulah gambaran proses dari unit produksi sistem pengolahan lengkap penyediaan air minum. Lalu bagaimana cara menentukan sarana yang sesuai dengan jenis air bakunya? Sumber air baku yang berasal dari air permukaan pada umumnya membutuhkan pengolahan lengkap. Sedangkan sumber air baku yang berasal dari tanah atau mata air tidak harus melalui pengolahan yang lengkap. Setelah mengetahui proses pengolahan air baku, proses keempat adalah proses distribusi yang menggunakan jaringan pipa distribusi untuk membawa air dari bak penampung reservoir sampai ke pelanggan. Nah, jaringan pipa distribusi ini diklasifikasikan menjadi 3, yakni 1. Pipa induk atau pipa transmisi. Nah, pipa induk itu yang biasa adanya di daerah sekitaran Gampung Kemuning. Nah, pipa induk itu fungsinya adalah, atau pipa transmisi adalah mengangkat air dari sungai, air baku permukaan, untuk kita pindahkan ke bak penampungan, untuk kita olah menjadi air yang siap untuk dikonsumsi oleh pelanggan. Nah, itu biasanya menggunakan pipa transmisi, pipa ukuran besar 300 milimeter. Nah, biasa pipa tersebut ukurannya sekitar 300 mm, sekitar kurang lebih 12 inci. Nah, itu yang disebut pipa transmisi. Pipa transmisi itu tidak untuk digunakan di perkotaan, dia sifatnya hanya untuk dialirkan ke pusat pengolahan. Kalau untuk konsumsi ke rumah-rumah pelanggan itu nanti ada lagi istilahnya, kita sebut pipanya nanti pipa tersier, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. 2. Pipa cabang atau pipa sekunder. 3. Pipa tersier. Pipa distribusi mengalirkan air dari reservoir ke pipa sekunder. Kemudian pipa sekunder mengalirkan air ke pipa tersier. Setelah itu, barulah air dialirkan ke sambungan rumah setiap konsumen. 2 pola yang biasa digunakan oleh sistem pipa distribusi tersebut. Rinciannya sebagai berikut. 1. Pola cabang atau open system, yang merupakan jaringan pipa yang dinilai lebih ekonomis karena jalurnya lebih pendek. 2. Pola grid, merupakan jaringan pipa yang paling banyak digunakan, tapi nilainya lebih mahal sebab membutuhkan pipa dan sambungan yang lebih banyak. Meski mahal, namun punya keunggulan karena tidak ada air yang akan stagnan atau mampet. Komponen terakhir. Nah, pada bagian ini kita menggunakan di PDAM Kota Langsa itu menggunakan pola grid, pola circle. Circle itu artinya
dia nggak ada ujung ya, nggak ada ujung Bang ya. Saling bertemu. Jadi kurang lebih dia mirip seperti pola grid. Kita nggak menggunakan yang namanya pola cabang, ini kita nggak menggunakan pola cabang. Kita menggunakan pola circle yang mana pipanya itu saling bertemu gitu. Jadi nggak ada ujungnya. Misalnya kita di Langsa ini ada total 4 WTP, Water Treatment Plant. 4 WTP itu saling terhubung, jadi dia nggak ada ujungnya. Jadi istilahnya antara WTP 1, 2, 3, dan 4 itu saling terkait gitu. Dan karena tidak ada air yang akan stagnan atau mampet. Komponen terakhir yaitu unit pelayanan. Kita tentu penasaran bagaimana air yang telah diolah bisa sampai ke rumah-rumah. Di Indonesia, umumnya pelayanan spam dilakukan secara individual dengan menggunakan sambungan rumah atau SR dan komunal lewat penggunaan tangki air atau hidran umum dan master meter. Nah, air akan sampai ke rumah pelanggan. Jika pelayanannya secara individual, maka dilakukan dengan mengalirkan air langsung ke rumah pelanggan dengan menggunakan pipa yang dilengkapi dengan meter air. Tapi jika pelayanannya secara komunal, melalui tangki air atau hidran umum, maka air ditampung menggunakan tangki dan masyarakat mengambil air dari tangki tersebut atau dialirkan melalui master meter. Selanjutnya, masyarakat secara mandiri mengelola air tersebut. Sampai ketemu video berikutnya yang akan membahas mengenai pembiayaan investasi pembangunan sistem penyediaan air minum, pembiayaan operasi, dan pemeliharaan spam. Nah, demikian video tentang penjelasan tentang sistem penyediaan air minum yang ada di perkotaan. Kedepannya nanti kita mungkin akan bahas beberapa tentang aspek pembiayaan, tapi untuk itu, sebelum itu kita mungkin ada sesi tanya jawab yang mengenai tentang penjelasan sistem penyediaan air minum tadi. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan, nanti bisa langsung jawab oleh kepada Bapak Wardi selaku Kabag Teknik yang membidangi bagian tersebut. Saya kembalikan ke moderator atau saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wardi yang telah berbagi ilmu, membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wardi yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan satu pertanyaan dari Bapak Surya dari Prodi Bahasa Inggris.
izin bertanya, dalam menghadapi tantangan pengelolaan air bersih di Kota Langsa, apakah PDAM memiliki blueprint atau rencana jangka panjang dalam pengelolaan air bersih di Kota Langsa? Jika ada, apa di dalamnya ada kerjasama dengan dinas yang terkait mengelola sampah kota? Karena dalam jangka panjang, jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka sumber air pasti akan menjadi kotor, tercemar karena banyak sampah yang bertaburan dan pasti akan mempengaruhi sumber mata air, baik mata air, tanah maupun air permukaan. Termasuk juga tingkah masyarakat yang masih suka membuang sampah ke sungai dan parit-parit. Baik, terima kasih. Akan saya jawab pertanyaan dari siapa tadi? Pak Surya. Pak Surya. Bapak Surya. Tantangan pengolahan air bersih kita, Pak, kalau dibilang untuk jangka panjang, udah pasti sampai jangka panjang memang, Pak. Tapi kalau dibilang sungai kita tercemar ataupun bekerja sama dengan dinas terkait ataupun sampah, kita tidak pernah bekerja sama tentang masalah dinas kebersihan tuh Pak namanya. Yang perlu saya jelaskan sama Bapak di sini bahwasanya sungai kita jauh dari penduduk, Pak. Ada juga penduduk tapi masih jarang-jarang, tapi insya Allah sampai sekarang sungai kita tidak tercemar dari limbah-limbah ataupun sampah-sampah. Karena sungai kita tadi ini memang jauh dari perkampungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Surya Asra. Saya akan tambahkan bahwa apa yang dibilang Bapak Wardi tadi, sungai kita itu terletak di Desa Peto, bersebelahan dengan Desa Kemuning, yang mana memang benar bahwa sumber air baku kita itu sungainya jauh dari lokasi penduduk. Mungkin nanti saya bisa tampilkan visualnya di sebentar, saya sharing. Nah, lokasi sebentar, Pak. Mana dia? Nah, ini dia, Pak. Jadi ini waduk kita, Pak. Bapak bisa lihat di sini ada waduk Perumda Air Minum Kota Langsa. Ini tempat pusat pengolahan kita ada di sini, dan sumber air kita ngambilnya dari sini, Pak. Nah, ini bangunan intake kita ada di sini. Yang mana nih sepanjang sungainya ini jauh dari penduduk. Ya, lebih seperti ini, Pak. Nah, bangunannya di sini ada bendungan sungai tersebut. Memang diharapkan sih kalau untuk memang alangkah baiknya mungkin jadi masukan ke depan ya untuk kami, Pak, supaya bisa bekerja sama dengan dinas lingkungan untuk lebih istilahnya lebih terjaga lagi. Ya, lebih mensosialisasikan masyarakat untuk menjaga lingkungan, karena kualitas air yang mereka konsumsi juga tergantung dari perilaku mereka sendiri di lingkungan. Nah, kemudian perlu disampaikan juga bahwa mungkin teman-teman semua perlu tahu kualitas air baku di sungai kita itu apabila sampahnya banyak, memang
sampahnya itu banyak biasa terjadi setelah banjir. Misalnya kita baru ada banjir nih di Kota Langsa. Kemudian disitulah proses di mana bahan kimia agak sedikit lebih dibutuhkan. Disitulah terjadi proses yang sulit untuk membuat air itu layak dikonsumsi. Artinya misalnya kita butuh satu bahan kimia, kemudian dengan banyaknya kotoran atau sampah yang ada di air baku kita, lumpur dan lain sebagainya, kita membutuhkan lebih dari satu bahan kimia. Contohnya seperti itu kurang lebih. Mungkin demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari Pak Ilham yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Surya dari program studi bahasa Inggris. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi. Teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Silahkan kepada Kania Maulia Rizky. Oke, perkenalkan nama saya Kania Maulia Rizky dari Program Pendidikan Geografi. Kan di bangunan Intek itu kan Pak ada yang namanya pintu air. Kira-kira dengan pintu air yang dimiliki oleh PDAM sekarang, berapa banyak debit air yang bisa diambil untuk diolah menjadi air bersih? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitas Intek kita, kalau kapasitas sungai kita itu yang pernah udah kita hitung 2000 liter per detik kalau air normal. Dan air yang ditangkap di pintu kanal Intek kita kalau posisi air normal bisa mencapai 800 liter per detik. Itu kalau dia posisi dia normal. Tapi kalau posisi debit airnya kurang ataupun di musim kemarau, berkurangnya pun tidak terlalu banyak, sekitar 500 liter per detik. Makanya program kita yang ke depan, kita masih bisa menambah kapasitas sebesar 40 liter per detik. Berarti kalau kita menambah kapasitas 40 liter per detik, berarti debit air yang diambil di pintu kanal mencapai 1000 liter per detik. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pani, yaitu air merupakan sumber kehidupan. Air selalu dipakai terus-menerus dalam kehidupan keseharian kita. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melakukan peningkatan ketersediaan stok air agar masyarakat tidak kekurangan air? Baik, terima kasih. Mungkin saat ini memang PDAM masih kekurangan debit air, tapi yang kedepannya kita sudah membuat program dan perencanaan akan membuat program pengambilan air tanah ataupun sumur bor.
Dan ada dua yang harus kita tingkatkan untuk mencukupi air bersih, yaitu memperbaiki waduk kita. Karena waduk kita saat ini sudah mulai dangkal. Kita akan mencoba untuk melakukan pendalaman waduk agar debit air masuk ke dalam waduk tadi itu semakin banyak. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba mau izin menambahkan aja ya terkait ketersediaan air. Memang faktanya di lapangan kita kekurangan sumber air baku, sehingga tekanannya air yang menuju ke masyarakat itu semakin jauh semakin menurun. Kenapa? Terutama biasanya daerah-daerah yang di pinggir perkotaan seperti Cintaraja. Nah, di sana tekanan airnya menurun biasanya. Tapi dalam hal itu kita nggak diam, mungkin kita sambil menunggu adanya sumber air baku yang baru, kita mensiasati untuk membangun yang namanya biasa kita sebut itu booster penampungan. Jadi untuk mempertahankan tekanan air yang ada di pinggir kota, itu kita membuat penampungan dan meletakkan pompa distribusi lagi di sana. Jadi artinya air dari pusat pengolahan dari Desa Kemuning, dari sungainya langsung, kita tampung dulu di istilahnya terminal di Langsa Timur sana dekat Cintaraja, kita tampung, kemudian baru kita sebar lagi dengan menggunakan tekanan pompa yang baru gitu, sehingga kita dapat mempertahankan tekanan ke rumah pelanggan. Jadi memang sebelumnya di sana itu belum ada booster di Langsa Timur di dekat Cintaraja sana, Sungai Lunga. Kemudian awal tahun 2021 baru itu booster yang Langsa Timur mulai dioperasikan kembali, sehingga ya sedikit membantulah untuk tekanan air yang berada di pinggir kota, udah mulai ada tekanannya lagi. Kemudian sekarang juga kita lagi bangun booster untuk pelayanan wilayah di Kecamatan Langsa Lama. Letak boosternya itu di samping SMKN 5 Sungilung. Itu untuk melayani pelanggan yang berada di Kecamatan Langsa Lama. Tujuannya seperti itu, kita untuk mempertahankan tekanan air ke rumah pelanggan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban Satu lagi mau menambahkan. Satu lagi menambahkan juga ini masalah ketersediaan ke masyarakat ini. Bisa di jaringan pipa ini kan masih banyak pipa-pipa yang lama. Pipa lama gitu. Pipa lama masih tersedia. Jadi kita untuk mengalirkan ke masyarakat mungkin pipa-pipa itu sudah tidak layak lagi. Jadi dengan adanya kami ke depannya sudah ada rencanakan pipa-pipa untuk gimana? Pipa-pipa baru gitu, diameter yang lebih besar. Jadi kita menyediakan stok air mungkin bisa banyak ke situ untuk masyarakat ya. Itu aja. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Egy Sinulingga, yaitu tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan PDAM untuk memastikan bahwa setiap air yang mengalir ke rumah warga sudah terjamin kebersihannya. Baik, terima kasih. Yang sudah kita lakukan selama ini, langkah-langkah untuk memastikan air ke pelanggan bahwasanya airnya jernih atau tidak jernih, kita sudah ada petugas kita, mungkin itu di bagian perawatan dan distribusi. Mereka memang khusus untuk mengecek setiap
setiap daerah-daerah yang memang airnya agak keruh ataupun kotor, kita langsung melakukan yang namanya washout. Washout itu di mana yang sering kita taruh di titik-titik ujung daerah perumahan warga. Di situ kita melakukan untuk washout. Washout itu adalah membuang lumpur-lumpur ataupun kotoran yang ngendap dalam pipa. Mungkin langkah-langkah kita yang ke depan akan lebih rutin lagi untuk melakukan pembersihan pipa. Dan tahun kemarin pun kita udah melakukan yang namanya pencucian pipa jaringan. Itu satu Kota Langsa udah kita bersihkan semua pipa-pipa jaringan agar masyarakat tidak mengeluh lagi dengan air kotor ataupun air kurang jernih. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada videonya, kirimkan banyak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan, Pak. Jadi apa yang dimaksud dengan Pak Wardi tadi, wash out. Wash out itu istilah di mana kita menggelontorkan air. Artinya di setiap titik, di sejumlah titik, kita sudah menyediakan gate valve. Valve itu istilahnya seperti pintu gerbang dari jaringan kita untuk membuang air. Disitulah kita mengecek apakah status air di wilayah desa A misalnya. Nanti dibuka sama operatornya apakah airnya bagus atau keruh gitu. Seandainya keruh, nanti si petugas itu biasanya membuang airnya. Dia gelontorkan sampai airnya bersih baru ditutup kembali. Itu namanya wash out. Wash out itu biasanya rutin kita lakukan berapa hari sekali. Kemudian ada yang namanya istilahnya flushing. Flushing ini kita lakukan nggak rutin, tapi ada beberapa bulan sekali kita lakukan, nggak sesering wash out. Ini namanya flushing. Flushing itu udah kita lakukan di seluruh Kota Langsa di beberapa titik. Kawan-kawan bisa lihat video dokumentasinya di YouTube kita, di YouTube Perumda AM Kota Langsa. Nah, di sini kawan-kawan semua bisa lihat. Di sini ada contoh hari keempat pembuangan hasil pencucian saluran pipa. Ini yang kita sebut namanya flushing. Flushing ini kita menggunakan tenaga angin, kompresor. Jadi kita di sini mendorong kotoran air yang ada di saluran pipa dengan kompresor. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di sini, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini proses di mana pada saat petugas menyambungkan pipa dari mesin kompresor ke jaringan yang ada di bawah perkotaan. Mana nanti pipa kompresor itu ditekan, dipompa ke jaringan perpipaan sehingga nanti kita buka di ujungnya. Nanti ada hasilnya di ujung video, kita lihat air kotornya keluar semua. Nah, ini di sini pada bagian ini nanti kawan-kawan bisa lihat air yang keluar ini adalah air
tentunya bukan berarti air yang kita bersihkan dari pusat pengolahan itu air kotor. Tapi air kotor ini disebabkan oleh endapan yang sudah mungkin sekitar berapa bulan kita biarkan di situ sehingga dia tertinggal istilahnya, endapan di sepanjang pipa. Memang sebenarnya kalau misalnya air itu mengalir apa adanya, endapan itu nggak ikut ke rumah biasanya. Tapi perlu kita bersihkan rutin beberapa bulan sekali agar tidak terjadi penyumbatan di dalam pipa. Sehingga salah satu caranya adalah dengan istilah yang kita sebut pekerjaan flushing. Flushing itu adalah menekan endapan dari jaringan pipa dengan tenaga kompresor. Sehingga nanti hasilnya ya keluarnya seperti ini. Demikian mungkin kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Terima kasih atas jawabannya yang sangat menambah wawasan kami semua. Apakah peserta ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Kania, kami persilahkan. Oke, saya izin untuk bertanya lagi. Mungkin ini mewakili masyarakat ya Pak. Kira-kira kendala apa saja yang bisa terjadi yang menyebabkan air PDAM itu mati sehingga tidak sampai ke masyarakat? Terima kasih. Kendala-kendala yang sering terjadi dan menyebabkan air mati ke pelanggan itu kita ada dua. Yang pertama apabila PLN kita padam. Kalau PLN padam, kita tidak bisa distribusikan air ke pelanggan. Dan yang kedua, kalau terjadinya pipa bocor di transmisi itu akan menyebabkan air pun tidak akan nyampai ke pelanggan juga. Tapi ada sebagian juga yang tetap masih hidup juga di daerah-daerah pelanggan. Karena yang mana kita sudah ada 4 unit booster dan fungsinya booster itu untuk menyetor air. Apabila terjadi transmisi pecah, pipa distribusi kita pecah, itulah fungsinya booster tadi itu untuk mensuplai ke pelanggan walaupun tidak terlalu lama, memang sekitar 4 jam, 5 jam dia sudah habis. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Pak Wardi yang sudah memberi wawasan kepada kita semua. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mau tambahkan yang punya Pak Wardi tadi boleh, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mau nambahkan nih yang statement dari Bapak Wardi tadi, bahwa kita kalau pada saat air mati di maksudnya kondisi di mana pada saat air itu tidak mengalir ke pelanggan itu disebabkan ya seperti yang Pak Wardi bilang, salah satunya seperti kalau misalnya PLN padam. Nah, PLN padam kenapa kita juga air juga nggak sampai ke masyarakat, karena itu tadi kita tidak menggunakan sistem gravitasi, kita menggunakan sistem pompa, di mana pengaliran air kita itu tergantung pada tekanan pompa. Jadi apabila pompa PDAM kita PLN kita mati, jadi pompa kita juga mati. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan menyediakan power atau tenaga listrik alternatif. Ada, tapi tidak sanggup untuk mengoperasikan 4 pompa sekaligus gitu. Jadi mungkin ada hanya beberapa pompa yang bisa dioperasikan, dan mungkin pada saat jangka waktu PLN mati dalam waktu lama itu kita masih beroperasi sebenarnya, tapi tidak merata ke seluruh kota Langsa. Nah, dan biasanya seperti yang Pak Wardi bilang, ada yang namanya bak penampungan di tiap-tiap kecamatan. Nah, itu biasanya masih bisa bertahan 3-4 jam. Mungkin lebih dari itu apabila persediaan habis, ya air ke suplai ke masyarakat berhenti. Dan perlu teman-teman ketahui juga, sistem PDAM apabila airnya mati, pada saat sudah pendistribusian normal kembali, hidup kembali, itu tidak serta-merta langsung keluar dari airnya dari di rumah pelanggan. Beda kita dengan sistem PLN. PLN itu listrik ya, api dia. Pada saat listrik itu nyala, dia langsung menyebar gitu, merata seluruh kota Langsa. Beda dengan kita PDAM. Kita ini air, kita masih mengandalkan, masih membutuhkan waktu air tersebut untuk mengalir, terutama mempengaruhi juga dataran-dataran rendah. Kemudian angin yang tersisa dari pada saat mati itu kan pipa kita kosong tuh, pipa kita kosong dari air sehingga terisi angin. Kemudian baru kita masukkan air lagi. Di situ ada perlawanan antara angin sama air. Jadi petugas PDAM itu keliling di beberapa titik untuk melakukan yang kita sebut tadi namanya wash out. Artinya membuka gerbang air untuk membuang anginnya supaya airnya bisa mengalir ke desa yang dimaksud. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Intinya pada saat PDAM mati kemudian hidup kembali itu membutuhkan waktu untuk bisa sampai ke masyarakat gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ilham atas penjelasannya. Mungkin kepada teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silahkan Ira Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, terkadang ada sebagian masyarakat yang mengeluh tentang tunggakan biaya PDAM. Apa hal yang menyebabkannya? Terima kasih. Baik, masalah tunggakan PDAM mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan. Mungkin dia lebih paham lagi tentang itu. Masalah apa? Tunggakan PDAM yang membengkak. Apa penyebabnya? Tunggakan seperti apa nih? Tunggakan rekening apa? Tunggakan apa? Tunggakan rekening. Rekening air menunggak. Tuh, skip aja. Nggak bisa.
biar Ilham aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan tadi mengenai tunggakan rekening, gimana tadi pertanyaan boleh diulang? Terkadang kan Pak ada sebagai masyarakat yang mengeluh tentang tunggakan biaya PDAM itu naik. Apa hal yang menyebabkannya? Nah, jadi gini. Jadi ada masyarakat yang mengeluh tunggakan naik. Sebenarnya gini, meteran air itu akan terus berputar apabila air itu mengalir, walaupun dalam keadaan pelan gitu. Sekalipun tetesan air yang ada keluar dari keran di rumah kita, itu juga meteran akan tetap berputar. Jadi kemungkinan biasanya pelanggan mengeluhkan terjadinya kenapa nih ya, tagihannya nggak kayak biasa gitu. Misalnya biasanya 40.000, bulan depan tiba-tiba 60.000 gitu, atau 100.000. Contoh misalnya. Itu biasanya disebabkan karena ada kebocoran jaringan yang ada di sekitar rumah kita. Mungkin kita nggak sadar, biasanya kalau misalnya jaringan pipa di rumah kita itu ada bocor, itu kan air mengalir tanpa pengetahuan kita tuh. Jadi disitulah pada saat air keluar, air bocor, meteran terus berputar dan menyebabkan tagihan terasa membengkak dari bulan sebelumnya. Itu satu. Kedua, penyebabnya ada pada meteran itu sendiri. Maka sangat dianjurkan bagi pelanggan untuk menjaga meterannya sendiri gitu. Artinya meteran yang sudah diserahkan oleh pihak PDAM ke masyarakat dan digunakan oleh masyarakat, masyarakat tersebut bertanggung jawab untuk menjaga meterannya agar tidak cepat, istilahnya tidak cepat dimakan usia. Karena meteran itu kan sifatnya dia kepanasan, di situ kehujanan gitu. Kalau bisa meteran itu dijaga, kemudian kaca dari angka meter itu kan ada kacanya tuh biasa, itu jangan sampai buram diusahakan, karena petugas bergantung dari pembacaan meter itu sendiri. Jadi apabila meterannya itu buram, nggak bisa dibaca, itu kesulitan oleh petugas kami, sehingga dilakukan biasanya estimasi gitu, estimasi dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi makanya apabila ada pelanggan, solusinya gimana kalau misalnya meteran kita buram gitu, itu harap kepada pelanggan yang bersangkutan untuk segera melapor ke PDAM Tirta Kemuning Kota Langsa. Kemudian biasanya kalau pada saat pelanggan itu komplain masalah tagihannya tidak seperti biasanya, itu sangat dianjurkan untuk melapor ke PDAM. Itu kemudian biasa nanti petugas kita melakukan survei terlebih dahulu. Di situ nanti akan diambil kebijakan apakah cocok untuk dikoreksi atau enggak gitu. Dan apabila meteran kira-kira dilihat udah enggak sesuai lagi, biasanya langsung diganti di tempat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Ilham. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Terkait apa? Apakah ada yang bertanya lagi terkait tantangan yang dihadapi oleh PDAM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Suhaina ingin bertanya. Ini pertanyaan mungkin mewakili pertanyaan teman-teman juga. Kenapa air dari PDAM itu kan bersih, tetapi ketika sampai ketika disalurkan air itu
akan menguning gitu. Iya, akan keruh. Setelah beberapa jam gitu akan keruh. Padahal sebelumnya air itu bersih. Baik, terima kasih. Seperti macam yang kita pernah bahas, penyebab kenapa air ketika sebelum didistribusikan ke pelanggan, air jernih. Tapi setelah ke pelanggan, kenapa air bisa menjadi keruh, kotor? Karena sifat proses pendistribusian kita tuh sifatnya tuh kalau daerah terlalu jauh, maka dia akan terlalu banyak mengendap lumpur-lumpur ataupun yang kami sering bilang itu namanya vlog. Karena yang mana air kita tadi itu ada sedikit kurang bersih memang. Tapi itulah yang namanya vlog. Vlog tadi itu bukan berarti dia kuning, dia tetap jernih, tapi vlog itu ibaratnya kita bilang endapan. Setiap aliran tadi itu air kita pasti akan mengendap kalau kita tidak melakukan wash out ataupun pembersihan pipa yang dinamakan dengan flushing, maka terjadilah air kuning kotor ke pelanggan-pelanggan. Tapi selama ini kita sudah mengupayakan untuk menjaga di mana pelanggan-pelanggan yang mengeluh tentang air kotor, kita langsung mengambil tindakan untuk membersihkan wilayah-wilayah yang terkait. Terima kasih. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Izin menambahkannya, Pak. Jadi terkait masalah kenapa air dari pusat pengolahan pertamanya bersih, tiba-tiba sampai ke pelanggan tiba-tiba kotor. Saya mau menambahkan, jadi penyebab air sampai ke pelanggan itu kotor ada beberapa faktor. Yang pertama salah satunya seperti kayak misalnya ada kayak semacam kebocoran pipa. Jadi kebocoran pipa, efek atau dampak dari pekerjaan ini itu sedikitnya mungkin membuat lumpur dari hasil pekerjaan agak masuk ke dalam pipa, sehingga pada saat mulai distribusi diaktifkan kembali, kotoran tersebut ikut terbawa ke rumah-rumah pelanggan, itu satu. Kemudian ada penyebab kedua yang seperti Pak Wardi bilang tadi, yang disebut namanya vlogging. Vlogging itu seperti endapan, karena walaupun kita bilang bersih dari pusat pengolahan, tapi sepanjang jalur pipa, dia berapa jam mengalir itu pasti ada endapan yang tertinggal di pipa-pipa kita itu, yang tertumpuk di pipa-pipa kita. Biasanya pada saat air terasa normal, jalannya normal, vlogging itu nggak terganggu dah, di bawah aja. Tapi pada saat biasanya kita sempat mati nih, entah mati PLN atau kebocoran sehingga kita terpaksa menghentikan pompa, sehingga kan kosong nih, kondisi pipa pada saat itu kosong, tiba-tiba dihidupkan kembali. Vlogging yang tertumpuk di bawah itu ikut terbawa arus. Kurang lebih seperti itu pemahamannya. Jadi ada tips mungkin yang bisa diterapkan ke masyarakat pada saat air PDAM mati, itu pertama kali dihidupkan jangan dicampur ke bak air bersih gitu. Dipisahkan dulu sekitar 1 atau 2 ember untuk membuang air kotornya pertama. Nanti setelah berapa menit kemudian biasa air kotor pertama itu habis, baru dipindahkan ke bak yang bersih. Kalau enggak nanti bak yang airnya bersih itu ikut kotor juga gara-gara air kotor yang pertama kali didorong oleh tekanan yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ilham atas jawabannya. Sebelumnya, peserta diharapkan buka kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman, buka kameranya ya. Iya. Satu,
2, 3. Lagi, kedua. Udah. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Kepada teman-teman, link absennya jangan lupa diisi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah Wardi, Pak Ilham, dan Pak Faisal, dan dosen-dosen yang hadir pada hari ini dan memberikan materi yang sangat luar biasa. Bentar. Baiklah teman-teman, acara kita sudah sampai ke penghujung. Baiklah teman-teman semua, penjelasan yang diberikan oleh pemateri kita kali ini sangat jelas ya, sehingga kita mengetahui bagaimana air yang digunakan dengan proses yang begitu panjang. Semoga dengan adanya kuliah tamu ini membuat kita memahami proses air baku yang dikelola dan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dengan ini berakhir pula acara kuliah tamu kita pada siang ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.